Shalom, saya Jonathan Luki dari kelas 12D, nomor absen 15. Saya akan melaksanakan tugas ujian praktik agama kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih. Shalom saudara-saudara terkasih. Sebelum kita memulai pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberikan kami kesehatan hingga saat ini, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau memberikan berkah kepada kami Tuhan, dan kami juga berdoa Engkau selalu memberikan kami kesehatan walaupun sedang keadaan COVID Tuhan. Tuhan, bila mana hari ini kami melaksanakan ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan pernyataan-Mu di tengah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Amin Tuhan, amin. Mari saudara-saudara terkasih, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita menyanyikan lagu pembukaan ibadah yang berjudul Aku Nyanyi Haleluya. Kalau saudara-saudara ada yang tahu liriknya, boleh kita bernyanyi bersama-sama melalui online ini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan pada hari ini, sebab Kau layak untuk disembah, Kau layak disembah Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Amin saudara, amin Tuhan. Haleluya Tuhan.
disembah. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya Tuhan, ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, amin Tuhan, amin. Amin Tuhan, amin, haleluya. Shalom saudara-saudara terkasih. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Tetap semangat untuk mengikuti ibadah ya. Pada hari ini saya akan membahas tentang rasa takut yang kita miliki dalam keadaan COVID seperti pada sekarang ini. Kira-kira pasti banyak ya saudara-saudara sekalian yang akan takut terhadap COVID, yang virusnya menyebar begitu sangat cepat melalui udara. Cuman kita tidak boleh sampai terkalahkan oleh rasa takut tersebut, karena Tuhan tidak pernah memberikan kita rasa takut yang mendalam dalam hidup kita sehingga kita jadi terkalahkan oleh rasa takut itu. Kita harus lawan saudara-saudara. Tidak boleh ada rasa takut di dalam hidup kita. Memang Tuhan menciptakan kita memberikan kita rasa takut, tapi Tuhan tidak pernah memberikan kita rasa takut yang begitu mendalam sehingga kita bisa terkalahkan oleh rasa takut tersebut. Kita boleh waspada tapi tidak boleh terkalahkan rasa takut tersebut. Seperti kutipan ayat yang sudah saya ambil di Yesaya 41 ayat 10 yang berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudara terkasih, dalam kutipan ayat itu sudah dikatakan, janganlah takut. Apakah saudara sekalian tahu takut itu, yang dimaksud takut itu apa? Takut itu merupakan pemberian Tuhan.
Dan kalau kita tidak percaya akan takut, itu akan bahaya, saudara. Jika kita tidak memiliki rasa takut, saudara, maka akan bisa loncat dari lantai 3 ke lantai 1. Wow, sangat menyeramkan ya, tidak ada rasa takut. Dan takut itu merupakan bahasa Ibrani, yaitu yare, yang artinya itu jangan memposisikan diri kita ke dalam ketakutan yang mendalam, karena itu akan membuat kita tidak berani menghadapi apa saja yang terjadi dalam hidup kita. Dan di sini dikatakan janganlah bimbang. Maksud janganlah bimbang itu karena kita sudah ketakutan, jadi kita bimbang terhadap Tuhan, kecewa terhadap Tuhan. Itu tidak boleh. Walaupun kita merasa dalam ketakutan atau takut terhadap virus ini, kita tetap harus percaya terhadap Tuhan, jangan bimbang terhadap Tuhan, karena Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Seperti kesaksian saya pada malam hari ini, saya ingin bersaksi tentang kehidupan saya, yang dimana keluarga saya pada tanggal 29 Desember 2020 saya mengalami kehilangan satu anggota keluarga saya yang saya cintai, yaitu papa. Awalnya itu pada tanggal 9 itu kita sebelum itu ayah saya sakit duluan. Pertama-tama itu dia mengalami flu, batuk, dan demam. Namun kita pikir itu kan hanya penyakit biasa, dan kita hanya membawa dia ke dokter biasa dan sudah diberi obat, cuman sampai berapa minggu masih belum baik juga. Akhirnya kita bawa ke puskesmas dan ayah saya di swab, dan kita orang juga mengikuti swab yang diadakan di puskesmas tersebut. Awalnya saya merasakan takut, ya pasti dong, siapa sih yang gak takut kalau di swab menunggu hasil itu pasti takut kan, apakah kita positif atau negatif. Lalu setelah berapa hari, pas di tanggal 17 ulang tahun saya, mungkin ini juga sebuah teguran untuk saya untuk bisa lebih mendalam terhadap Tuhan, dapat kabar dari puskesmas bahwa saya dan keluarga saya terkena virus COVID-19. Dan di situ kita berkeluarga tuh panik, bingung harus bagaimana. Kita hanya bisa berdoa pada Tuhan. Dan setelah beberapa jam dikasih tahu bahwa keluarga saya terkena COVID, dari pihak puskesmas menelpon, katanya kita dibawa ke Wisma Atlet. Cuman pada saat itu ada sedikit miskomunikasi dan kendala. Akhirnya kita pergi di hari esoknya. Cuman karena papa saya sudah tidak terlalu kuat untuk menahan virus ini, jadi papa saya dibawa terlebih dahulu ke puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Duren Sawit. Di situ saya cuma bisa berdoa, Tuhan, tolong selamatin papa saya. Saya masih banyak dosa terhadap papa saya. Saya mohon yang terbaik untuk papa saya. Saat itu saya benar-benar takut, karena jika orang tua sudah terkena virus ini, kemungkinan besar akan terjadi hal buruk. Lalu esokan harinya saya dan mama saya, cici saya, dan cici saya
pergi ke puskesmas untuk berangkat ke Wisma Atlet. Sesampai di Wisma Atlet, saya takut karena banyak yang bilang kalau masuk Wisma Atlet kita akan parah dan segala macam dari omongan orang. Cuman keluarga kami tetap selalu berdoa kepada Tuhan, selalu minta pertolongan Tuhan agar cepat keluar dari Wisma dan ayah saya cepat keluar dari rumah sakit. Dan selang beberapa hari kita di Wisma, kita sempat miskomunikasi ke ayah saya karena yang mengangkat telepon bukanlah lagi ayah saya, tetapi dokter yang merawat ayah saya. Karena dokter berkata bahwa ayah saya masuk UGD dan kondisinya semakin memburuk. Di saat itu kami bersedih, mama saya, cici sepupu saya berdoa terus kepada Tuhan, meminta agar ayah saya cepat sembuh, diangkat penyakitnya dari dalam tubuh ayah saya, virus-virus yang ada di tubuh ayah saya. Kami selalu berdoa pagi, siang, malam untuk melawan rasa takut kami. Tapi di saat itu kita tidak pernah bimbang atau kecewa karena kami yakin pilihan Tuhan itu selalu yang terbaik. Dan setelah berapa hari dikabarkan bahwa ayah saya sudah tiada. Kita di sana sedih banget karena kehilangan papa tercinta. Dan saya belum sempat membahagiakan papa saya karena saya masih sekolah. Dan tapi di situ saya tidak bimbang terhadap Tuhan, tidak kecewa terhadap Tuhan, karena di sana Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada papa saya karena bisa bertahan sampai melewati Natal. Karena kita telah berjanji kepada papa saya untuk mengikuti Natal bersama. Dan akhirnya Tuhan memberikan kekuatan kepada ayah saya untuk menepati janji ayah saya bertahan hidup sampai melewati Natal. Ya, di saat itu kami sedih kehilangan papa saya. Dan ya, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan yang terbaik untuk papa saya. Jadi di sini saya mau ambil kesimpulan bahwa kita boleh takut terhadap virus ini, kita boleh waspada terhadap virus ini, cuman kita tidak boleh takut yang sangat mendalam dalam hidup kita. Kita tidak boleh terkalahkan takut ini terhadap diri kita, karena jika kita takut sangat mendalam, maka virus ini bisa menguasai tubuh kita. Jadi kita selalu berdoa kepada Tuhan, walaupun kita sudah terkena virus, tapi kita tetap jangan takut dan selalu berdoa, jangan kecewa sama Tuhan. Karena kita terkena virus ini, kita malah jadi, Tuhan, kenapa sih kok kita kena virus ini? Padahal kita selalu berdoa kepada Tuhan memberikan kesehatan, jauhilah kami dari berbagai virus, tapi kita tetap terkena. Karena itu semua ujian untuk kita. Tidak bisa kita hanya berdoa
untuk tidak bisa kena virus ini. Tidak bisa, pasti semua akan terkena virus ini, tergantung imun yang kita miliki. Maka dari itu kita tidak boleh kecewa terhadap Tuhan walaupun kita sudah terkena virus COVID-19 ini. Sekian kesaksian dari saya. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudara yang mendengar kesaksian. Dan intinya itu kita tidak boleh takut dan kita tidak boleh kecewa terhadap Tuhan. Apapun yang telah terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap bersyukur dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Dan sekian dari saya. Mari kita menyanyikan lagu ibadah penutup, janjimu seperti fajar pagi hari. Hamba selalu percaya terhadap-Mu Tuhan. Kau selalu ada di dalam hidup kami. Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kau menyertai kita Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin Tuhan. Janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam kasihmu, dan ku tahu betapa dalam, ku tahu betapa dalam kasihmu. Amin Tuhan. Amin Tuhan, amin, amin, haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Mari saudara-saudara, untuk menutup ibadah kita melaksanakan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada hari ini kami telah menyelesaikan ibadah pada hari ini, dan kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami. Tuhan, tolong Kau beri kesehatan kepada orang tua kami Tuhan, dan jauhkan orang tua kami dari virus COVID-19 yang sedang terjadi di dunia ini Tuhan. Dan tolong Kau berikan anugerah dan keberkahan yang melimpah Tuhan kepada orang tua kita Tuhan. Dan Tuhan, aku juga berdoa untuk sekolah SMK Strada 1 Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan berkah kepada sekolah SMK Strada 1 Tuhan. Kau selalu jadikan sekolah SMK Strada 1 menjadi yang terbaik Tuhan. Dan juga guru-gurunya Tuhan, Kau beri kesehatan juga Tuhan. Dan Kau rawat gedung sekolah kami Tuhan. Dan Tuhan, aku juga berdoa untuk orang-orang di luaran Tuhan. Semoga Kau memberikan kesehatan juga Tuhan, jauhkan dari berbagai virus dan penyakit Tuhan, dan Kau selalu melindungi kami Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan untuk saya Tuhan, tolong Kau berikan kepintaran kepada saya Tuhan, dan bisa mengikuti ujian dengan nilai-nilai terbaik Tuhan. Dan kami telah menyelesaikan ibadah, dan kami akan menutup ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan berkah kepada kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Amin Tuhan, amin, amin saudara Tuhan. Sekian saudara-saudari yang ada di rumah, kiranya khotbah dan firman Tuhan yang telah kita sampaikan bisa bermanfaat kepada saudara-saudara, dan semoga kita selalu terjauhi dari virus COVID-19. Amin saudara.